Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan manajemen sumber daya manusia yang ada di Jepang secara online. Oke lah, saya atas nama pribadi Rasnawati akan membawakan materi pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Utari Dwi Apriliana, kemudian akan dilanjutkan oleh Cornelis Kusmadi, dan akan dilanjutkan oleh Egi Bertus. Saya langsung saja ke tahapan, yaitu tahapan sumber daya manusia yang ada di Jepang, yaitu satu itu proses rekrutmen, di mana di Jepang itu dia cenderung mencari alumni baru yang ada di Jepang, atau lulusan terbaru, baik itu secara tamatan SMA ataupun alumni dari universitas. Terus itu yang kedua akan melakukan seleksi, di mana seleksi ini dia akan melihat catatan terakhir kita yang ada di universitas ataupun yang ada di sekolah, di mana akan melihat itu kemampuan atau kecakapan kita dalam melakukan proses belajar yang ijazah terakhir kita. Terus itu yang ketiga akan melakukan proses penerimaan. Jadi sebelum melakukan proses penerimaan itu di Jepang itu sudah diperkenalkan sejarah perusahaan seperti apa tujuannya, untuk apa dan bagaimana, semua sudah diperkenalkan sebelum melakukan namanya penerimaan. Dan di sini di proses penerimaan juga ini harus melampirkan itu salah satu diantaranya itu adalah daftar riwayat hidup, surat perjanjian, surat rekomendasi, surat keahlian, dan surat kesehatan. Untuk keempat itu yaitu pengembangan dan pelatihan, di mana pengembangan dan pelatihan itu yang paling diperhatikan itu adalah hubungan antara manusia, tingkat tanggung jawab perusahaan, prestasi dan kecakapan, serta mempunyai banyak tujuan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Utari Dwi Apriliana. Terima kasih, saya Utari Dwi Apriliana akan melanjutkan presentasi tentang manajemen sumber daya manusia yang ada di Jepang, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sistem ketenagakerjaan di Jepang. Di Jepang itu telah banyak mengalami perubahan tentang undang-undang ketenagakerjaan, yang dimana undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku sekarang di negara Jepang itu sifatnya melindungi para pekerja dengan membatasi waktu bekerja 8 jam per hari, dan yang kedua menetapkan upah standar minimal. Dan upah kerja itu di negara Jepang ada 5 yang harus kita ketahui, yang dimana yang pertama itu prinsip pembayaran dengan uang sesuai dengan mata uang yang ada di negara tersebut, yaitu yen Jepang. Yang kedua prinsip pembayaran langsung, yang dimana upah pekerja harus dibayar langsung kepada pekerja. Yang ketiga, pembayaran jumlah keseluruhan upah kerja harus dibayar dalam jumlah utuh. Kemudian pembayaran setiap bulan, upah kerja harus dibayar sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan. Yang terakhir, pembayaran pada tanggal tertentu, upah kerja harus dibayar pada tanggal yang telah ditentukan oleh setiap perusahaan yang ada di Jepang. Terus transfer upah pekerja ke rekening bank. Sebelum kita melakukan transfer, pihak manajemen harus membuat perjanjian antara perusahaan dan buruh tentang transfer upah yang akan dilakukan. Yang pertama itu pekerja harus menyetujuinya, dan rekening yang akan digunakan untuk mentransfer gaji pekerja itu harus atas nama pekerja itu sendiri. Yang ketiga, seluruh jumlah upah kerja yang ditransfer dapat diambil pada tanggal pembayaran upah kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian presentase penambahan upah kerja. Perusahaan di Jepang harus menambah upah pekerja apabila menyuruh kerja lembur, kerja pada hari libur, dan kerja pada malam hari. Jadi ketentuan presentase penambahan upah kerja ini sama saja halnya dengan presentase yang ada di Indonesia, seperti kerja lembur, kerja pada hari libur dan malam hari. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Berikutnya akan dipresentasikan oleh saudara Cornelis Kusmadi. Terima kasih.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cornelis Kusmadi dari kelompok 13. Saya akan melanjutkan presentasi di kelompok kami tentang manajemen sumber daya manusia yang ada di Jepang. Saya akan menjelaskan di bagian yang keempat, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja. Jadi ketika suatu perusahaan mengalami situasi yang sulit, maka langkah yang sering diambil yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja, atau sering dikenal dengan PHK. Adapun batasan mengenai pemutusan hubungan kerja yaitu terdapat pada pasal 19, yang mana jika pegawai mengalami luka saat bekerja atau mengalami sakit dan harus menjalani istirahat, ataupun mengambil cuti melahirkan, maka pihak perusahaan tidak boleh melakukan pemecatan terhadap karyawan tersebut selama masa cuti dan 30 hari setelah masa cuti berakhir. Jadi perusahaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemecatan ketika ketika masa cuti dari si karyawan tersebut belum berakhir. Kemudian pemberitahuan sebelum pemutusan hubungan kerja terdapat pada pasal 20 dan 21. Jadi sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan harus memberitahukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum pemutusan hubungan kerja tersebut. Jadi ia akan memberitahukan kepada karyawannya lebih awal. Jika tidak diadakan pemberitahuan, maka pekerja dapat meminta biaya kompensasi minimal sebesar upah rata-rata 30 hari untuk upah rata-rata untuk 30 hari. Jadi si karyawan meminta kompensasi atau upah sebesar upahnya per upah yang biasa diterimanya dalam 1 bulan. Jika pemberitahuan diberikan kurang dari 30 hari sebelumnya, maka sejumlah upah rata-rata per hari dikalikan jumlah hari yang kurang dari 30 hari tersebut. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Egibertus Jebadu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Egibertus dari NS 2B. Saya mau melanjutkan ataupun memaparkan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini dia menyatakan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan di Jepang. Nah, selanjutnya adapun isi dari materi ini, yang pertama, asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja atau karyawan. Di sini dia menjelaskan bahwa asuransi kesehatan ini hak karyawan dan anggota keluarga mereka untuk menerima perawatan medis dan gigi, seperti konsultasi dengan dokter, pengobatan, resep obat, dan rawat inap 30% dari biaya yang sebenarnya. Jadi misalnya itu ketika kita salah seorang karyawan dari PT di Jepang ini
maka kita sebagai pekerja atau karyawan berhak untuk mendapatkan asuransi dari tempat kerja, itu sebesar 30% untuk biaya pengobatan, resep ataupun rawat inap. Nah, di sini juga dia menjelaskan bahwa dari biaya yang sebenarnya asuransi ini juga mencakup 60% kehilangan upah karena karena penyakit atau cedera. Nah, jadi kalau kita sebagai karyawan, apabila kita mengalami penyakit ataupun cedera, maka dari perusahaan akan ada asuransi sebesar 60%. Nah, itu pun asuransi tersebut bukan termasuk upah yang sebenarnya kita terima. Itu asuransi dari perusahaannya, memang bukan termasuk gaji. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Di sini dia menyatakan bahwa asuransi kesejahteraan bagi pekerja yang akan pensiun. Nah, kalau kita sebagai karyawan, ketika kita pensiun, maka kita berhak untuk mendapatkan asuransi dari tempat kerja kita yang sebelumnya, seperti di Jepang. Lalu di sini juga ada yang namanya premi per bulan. Di sini dia mengatakan bahwa setiap bulan Juli majikan menentukan premi asuransi sosial yang sesuai untuk setiap karyawan dan juga melaporkan jumlah ke kantor asuransi sosial. Nah, selanjutnya syarat untuk mendapatkan asuransi sosial. Di sini dia menjelaskan kewajiban bagi majikan untuk mendaftarkan para pekerjanya jika mereka bekerja lebih dari 30 jam per minggu. Nah, jadi itu syaratnya untuk mendapatkan asuransi itu, maka para karyawan wajib mendaftarkan diri dengan majikan, sehingga majikan tersebut akan ada yang namanya pemberian langsung yang asuransi tersebut sebesar 75%. Baik, dari kelompok kami, dari semua materi yang kami telah paparkan, kami dapat menyimpulkan bahwa dengan melihat pembahasan di atas, bisa dikatakan bahwa sejarah sistem ketenaga kerjaan di Jepang sudah berjalan dengan waktu yang cukup lama, bahkan sejak Perang Dunia Pertama juga, sehingga terlihat adanya kematangan kualitas SDM dalam sistem ketenaga kerjaan di Jepang dari masa Perang Dunia, yang kemudian secara bertahap mengalami perbaikan ataupun perubahan dari berbagai sisi. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembali ke moderator.